Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat Pembelajar. Pada video kali ini saya akan sharing materi tentang ekologi, khususnya aliran energi dalam ekosistem. Jadi langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini. Pertama, kita akan melihat terlebih dahulu definisi aliran energi dalam ekosistem. Aliran energi dalam ekosistem merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi lainnya, dimulai dari sinar matahari lalu ke produsen, kemudian ke konsumen primer atau herbivore, dilanjutkan ke konsumen tingkat tinggi atau karnivor hingga ke pengurai. Dapat dikatakan di sini bahwa aliran energi dalam ekosistem merupakan perpindahan energi dari satu tingkatan trofik ke tingkatan trofik berikutnya. Pada proses perpindahan selalu terjadi pengurangan jumlah energi setiap melalui tingkat trofik makan-memakan. Energi dapat berubah menjadi bentuk lainnya seperti energi kimia, energi mekanik, energi listrik, dan energi panas. Perubahan bentuk energi menjadi bentuk lain ini dinamakan dengan transformasi energi. Selanjutnya kita akan melihat gambaran umum tentang aliran energi di ekosistem. Sumber energi utama dalam kehidupan adalah sinar matahari. Sebagian dari energi cahaya matahari digunakan oleh produsen, misalnya adalah tumbuhan hijau untuk melakukan proses fotosintesis dan menghasilkan energi dalam bentuk bahan makanan, yaitu karbohidrat. Kemudian karbohidrat tersebut digunakan oleh produsen untuk melakukan proses metabolisme. Sebagian energi tersebut lepas dalam bentuk panas. Kemudian energi dan nutrien yang terdapat pada produsen dapat pindah ke konsumen melalui proses dimakan. Setelah nutrien dan energi pindah ke konsumen, konsumen menggunakan energi tersebut untuk melakukan proses metabolisme. Dan sebagian energi lepas dalam bentuk panas dari tubuh konsumen. Selanjutnya, apabila produsen dan konsumen mati dapat diuraikan oleh dekomposer, misalnya jamur dan bakteri. Dalam proses dekomposisi ini, dekomposer juga dapat melepaskan panas ke lingkungan. Hasil dari proses dekomposisi adalah nutrien inorganik. Kemudian nutrien inorganik ini dapat digunakan kembali oleh produsen. Sekarang kita akan membahas produktivitas ekosistem. Sumber energi utama bagi kehidupan adalah sinar matahari. 20% cahaya matahari yang jatuh pada rumput dipantulkan. 39% dari cahaya matahari akan mengevaporasi air dari daun atau transpirasi. 40% cahaya matahari memanasi tanaman, tanah, dan udara. Sedangkan 1% dari cahaya matahari digunakan untuk proses fotosintesis guna membentuk bahan organik baru. Dalam hal ini berarti masuknya energi cahaya matahari ke dalam komponen biotik melewati produsen, yaitu organisme fotoautotropik yang berganti menjadi energi kimia yang tersimpan di dalam senyawa organik. Energi kimia selanjutnya mengalir dari produsen ke konsumen dari berbagai tingkat trofik lewat jalur rantai makanan. Energi kimia tersebut dipakai organisme, yaitu untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kemampuan organisme-organisme dalam ekosistem untuk menerima dan menyimpan energi disebut dengan produktivitas ekosistem. Adapun produktivitas ekosistem ini terdiri atas produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Sekarang kita akan membahas produktivitas primer. Produktivitas primer merupakan kecepatan organisme autotrof sebagai produsen untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik. Produktivitas primer dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah produktivitas primer kotor.
Produktivitas primer kotor atau PPK disebut juga dengan Gross Primary Production atau GPP, yaitu seluruh bahan organik yang dihasilkan dari proses fotosintesis pada organisme fotoautotrof. Dapat dikatakan bahwa produktivitas primer kotor adalah banyaknya energi cahaya yang diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis alam tiap satuan waktu. Yang kedua adalah produktivitas primer bersih. Produktivitas primer bersih atau PPB disebut juga dengan Net Primary Production atau NPP, yaitu sisa energi produktivitas primer kotor yang baru disimpan, atau produktivitas primer kotor dikurangi dengan respirasi. Produktivitas primer bersih juga diartikan sebagai jumlah energi per unit area per unit waktu. Produktivitas primer bersih ini merupakan kunci penghitungan karena menggambarkan penyimpanan energi kimia yang tersedia untuk konsumen di ekosistem. Energi kimia dari produktivitas primer bersih pada konsumen disebut dengan istilah produktivitas sekunder. Biomasa organisme autotrof atau produsen diperkirakan mencapai 50% hingga 90% dari seluruh bahan organik hasil fotosintesis. Hal ini menunjukkan simpanan energi kimia yang dapat ditransfer ke trofik selanjutnya melalui hubungan makan dan dimakan dalam ekosistem. Selanjutnya kita akan membahas tentang produktivitas sekunder. Produktivitas sekunder adalah kecepatan organisme heterotrof yang mengubah energi kimia dari bahan organik yang dimakan menjadi simpanan energi kimia baru di dalam tubuhnya. Energi kimia dalam bahan organik yang berpindah dari produsen ke organisme heterotrof atau konsumen primer dipergunakan untuk aktivitas hidup dan hanya sebagian yang dapat diubah menjadi energi kimia yang tersimpan di dalam tubuhnya sebagai produktivitas bersih. Produktivitas sekunder ini merupakan produktivitas primer bersih dikurangi dengan kegiatan respirasi, pertumbuhan ataupun regenerasi, reproduksi, feses, dan urin. Selanjutnya kita akan membahas tentang efisiensi energi. Perpindahan energi dari produsen ke konsumen dan dari konsumen satu ke konsumen lainnya akan selalu berkurang. Perbandingan produktivitas bersih antara trofik dengan trofik-trofik di atasnya disebut dengan efisiensi ekologi. Diperkirakan hanya sekitar 10% energi yang dapat ditransfer sebagai biomasa dari trofik sebelumnya ke trofik berikutnya. Formula untuk efisiensi energi adalah energi yang menjadi bagian dari biomasa dibagi dengan energi yang tersedia dikali 100%. Berikut ini adalah gambaran efisiensi energi dalam ekosistem. Di sini digambarkan terdapat 1 juta joule energi sinar matahari. Kemudian 1% dari energi sinar matahari tersebut digunakan oleh produsen untuk fotosintesis. Di sini terlihat pada tubuh produsen terdapat energi sebanyak 10.000 joule. Kemudian terjadi transfer energi sebanyak 10% dari produsen ke konsumen primer. Sehingga pada tubuh konsumen primer di sini terdapat energi sebanyak 1000 joule. Selanjutnya terjadi transfer energi sebanyak 10% dari konsumen primer ke konsumen sekunder. Sehingga dalam tubuh konsumen sekunder terdapat energi sebanyak 100 joule. Berikutnya terjadi transfer energi sebanyak 10% dari konsumen sekunder ke konsumen tersier. Sehingga dalam tubuh konsumen tersier terdapat energi sebanyak 10 joule. Selanjutnya kita akan membahas tentang efisiensi produktivitas. Efisiensi produktivitas merupakan fraksi energi yang tersimpan pada makanan yang tidak digunakan untuk respirasi. Di sini digambarkan ketika konsumen memakan suatu makanan, 30% energi lepas.
Kemudian 10% energi untuk pertumbuhan dan 60% tidak tercerna. Berikutnya kita akan membahas rantai makanan. Rantai makanan merupakan perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan di mana suatu organisme memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Berikut ini adalah contoh bagaimana terjadinya rantai makanan. Pertama ada rumput. Rumput ini kemudian dimakan oleh belalang. Kemudian belalang dimakan oleh katak. Selanjutnya katak dimakan oleh ular. Berikutnya ular dimakan oleh elang. Panjang rantai makanan ditentukan dari seberapa banyak titik yang menghubungkan antar tingkatan trofik. Pada setiap tahap pemindahan energi, 80% hingga 90% energi potensial kimia hilang sebagai panas. Karena itu langkah-langkah dalam rantai makanan umumnya terbatas 4 hingga 5 langkah saja. Dengan kata lain, semakin pendek rantai makanan, semakin besar pula energi yang tersedia pada setiap suksesi level. Selanjutnya kita akan melihat tipe-tipe rantai makanan. Yang pertama adalah rantai makanan berumput. Pada rantai makanan berumput ini, tumbuhan menempati trofik pertama dan berperan sebagai organisme autotrof. Rantai makanan berumput misalnya diawali oleh rumput. Rumput kemudian dimakan belalang. Kemudian belalang dimakan oleh burung pemakan serangga. Burung pemakan serangga kemudian dimakan oleh ular, dan pada akhirnya ular dimakan oleh elang. Yang kedua adalah rantai makanan detritus. Rantai makanan detritus atau rantai makanan sisa yaitu rantai makanan yang tidak dimulai dari tumbuhan, tetapi dimulai dari detritus. Contoh rantai makanan detritus diawali dari serpihan daun yang dimakan oleh cacing tanah. Kemudian cacing tanah dimakan oleh ayam dan ayam dimakan oleh manusia. Berikutnya rantai makanan pengurai. Rantai makanan pengurai terbentuk dari organisme pengurai. Dalam rantai makanan ini, organisme yang mati bukan berarti energi di dalamnya juga ikut hilang, namun digunakan sebagai sumber energi bagi pengurai. Organisme pengurai termasuk organisme uniseluler seperti jamur dan bakteri. Contoh rantai makanan pengurai misalnya adalah burung yang mati kemudian diuraikan oleh bakteri. Berikutnya rantai makanan parasit. Rantai makanan parasit ini terjadi apabila aliran energi terjadi tanpa peristiwa makan dan dimakan, namun terbentuk karena interaksi antar organisme dalam ekosistem dalam bentuk hubungan parasitisme. Contoh rantai makanan parasit ini misalnya adalah pohon besar dengan benalu. Selanjutnya kita akan membahas tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah hubungan alami dari rantai-rantai makanan dan representasi grafis biasanya dalam bentuk gambar dari proses makan dan dimakan dalam komunitas ekologis. Sehingga pada jaring-jaring makanan ini akan menimbulkan banyak rantai makanan yang terhubung satu sama lain dalam bentuk jaring-jaring. Berikutnya kita akan membahas piramida ekologi. Piramida ekologi merupakan gambaran susunan antar trofik. Dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik, yang berfungsi untuk menunjukkan gambaran perbandingan antar trofik pada suatu ekosistem yang berbentuk kerucut atau piramida. Berikut ini adalah gambaran tentang piramida ekologi. Pada tingkat pertama dalam piramida ini adalah kelompok organisme autotrof yang disebut sebagai produsen.
Organisme autotrof adalah suatu organisme yang bisa membuat bahan organik dari bahan anorganik dengan bantuan sumber energi. Apabila memanfaatkan energi cahaya seperti cahaya matahari disebut dengan fotoautotrof, misalnya adalah tumbuhan hijau dan fitoplankton. Jika memanfaatkan bantuan energi dari reaksi-reaksi kimia disebut dengan kemoautotrof, misalnya adalah bakteri sulfur, bakteri nitrit, dan bakteri nitrat. Pada piramida ekologi, produsen ini menempati level tropik 1. Untuk tingkat kedua dan seterusnya ditempati oleh berbagai organisme yang tidak bisa menyusun bahan organik sendiri yang disebut dengan organisme heterotrof. Organisme heterotrof hanya menggunakan zat organik dari organisme lain sehingga disebut juga dengan konsumen. Adapun pembagian konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah konsumen 1 atau konsumen primer. Konsumen primer ini merupakan organisme yang langsung memakan produsen, oleh sebab itu disebut dengan herbivore. Konsumen primer ini menempati level tropik 2. Selanjutnya adalah konsumen 2 atau konsumen sekunder. Konsumen sekunder ini adalah organisme yang memakan konsumen 1 sehingga disebut dengan karnivor 1 dan menempati level tropik 3. Selanjutnya konsumen 3 atau disebut konsumen tersier. Konsumen tersier ini adalah konsumen yang memakan konsumen kedua atau konsumen sekunder. Konsumen tersier ini disebut juga dengan karnivor 2 dan menempati level tropik 4. Selanjutnya kita akan membahas jenis piramida ekologi. Yang pertama adalah piramida jumlah. Piramida jumlah merupakan jumlah organisme yang berada di dalam suatu daerah atau areal tertentu yang dikelompokkan dan dihitung berdasarkan taraf tropi. Penentuan piramida jumlah yaitu didasarkan pada jumlah organisme yang ada pada satuan luas tertentu atau kepadatan populasi antar trofiknya dan mengelompokkan sesuai dengan tingkat trofiknya. Perbandingan populasi antar trofik secara umum menggambarkan jumlah populasi produsen lebih besar daripada konsumen primer, lebih besar daripada konsumen sekunder, lebih besar daripada konsumen tersier. Yang kedua adalah piramida biomasa. Piramida biomasa atau berat merupakan taksiran berat organisme yang mewakili setiap taraf tropik dengan cara tiap-tiap individu ditimbang dan dicatat jumlahnya dalam suatu ekosistem. Dasar dari piramida biomasa adalah berdasarkan pada massa atau berat kering organisme dari tiap tingkat tropik per satuan luas areal tertentu. Biasanya perbandingan berat kering menunjukkan adanya penurunan biomasa pada tiap tingkat tropik. Yang ketiga adalah piramida energi. Piramida energi menggambarkan banyaknya energi yang tersimpan dalam waktu tertentu yang digunakan senyawa organik sebagai bahan makanan. Dasar yang digunakan untuk menentukan piramida energi yaitu dengan cara menghitung jumlah energi tiap satuan luas yang masuk ke tingkat tropik dalam waktu tertentu, misalnya per jam, per hari maupun per tahun. Piramida energi bisa memberikan penjelasan yang lebih akurat mengenai kecepatan aliran energi dalam ekosistem atau produktivitas pada tingkat tropik. Kandungan energi tiap tingkat tropik sangat dipengaruhi oleh tingkat trofiknya. Oleh karenanya bentuk grafiknya sesuai dengan piramida ekologi yang sesungguhnya di lingkungan. Energi yang dapat disimpan oleh individu tiap tropik dinyatakan dalam kilokalori per meter persegi per hari. Selanjutnya kita akan membahas penurunan jumlah energi secara bertahap dari tropik terendah ke tropik di atasnya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah hanya sejumlah makanan tertentu yang bisa untuk dimakan oleh organisme tropik di atasnya. Yang kedua, beberapa bahan makanan sulit untuk dicerna, dibuang dalam kondisi yang masih terdapat energi kimia.
Dan yang ketiganya, sebagian energi kimia dalam bahan makanan yang dapat untuk disimpan dalam sel, dan sebagian yang lainnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Demikian pembahasan materi tentang ekologi, khususnya aliran energi dalam ekosistem. Semoga bermanfaat, selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.